Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kajian sejarah agama Bahai yang dikatakan mirip dengan Islam. Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahai adalah sebuah agama monoteistik atau monoteisme. Itu sebuah agama kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu, yang mana menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Agama Bahai lahir di Persia yang sekarang Iran pada tahun 1863. Pendirinya aslinya ini bernama Mirza Husain Ali An-Nuri yang bergelar Baha'u'llah, kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah. Bahai awalnya berkembang secara terbatas di Persia atau sekarang Iran dan beberapa daerah lain di Timur Tengah yang pada saat itu merupakan wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Sejak awal kemunculannya, komunitas Bahai Timur Tengah khususnya Persia menghadapi persekusi dan diskriminasi yang berkelanjutan. Kemudian pada awal abad ke-21 penganutnya ini mencapai 5 juta hingga 8 juta jiwa yang berdiam di lebih dari 200 negara dan teritori di seluruh dunia. Dalam ajaran Bahai, sejarah keagamaan dipandang sebagai suatu proses pendidikan bagi umat manusia melalui para utusan Tuhan yang disebut para perwujudan Tuhan. Baha'u'llah dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang terbaru. Dia mengaku sebagai pendidik ilahi yang telah dijanjikan bagi umat dan yang dinubuatkan dalam agama Kristen, Islam, Buddha, dan agama-agama lainnya. Dia menyatakan bahwa misinya adalah untuk meletakkan fondasi bagi seluruh persatuan seluruh dunia, serta memulai suatu zaman perdamaian dan keadilan yang dipercayai umat Bahai pasti akan datang. Yang menjadi dasar ajaran Bahai adalah asas-asas keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan umat manusia. Pengaruh dari asas-asas hakiki ini dapat dilihat pada semua ajaran kerohanian dan sosial lainnya dalam agama Bahai. Misalnya, orang-orang Bahai tidak menganggap persatuan sebagai suatu tujuan akhir yang hanya akan dicapai setelah banyak masalah lainnya diselesaikan lebih dahulu. Tetapi sebaliknya mereka memandang persatuan sebagai langkah pertama untuk memecahkan masalah-masalah itu. Hal ini tampak dalam ajaran sosial Bahai yang menganjurkan agar semua masalah masyarakat diselesaikan melalui proses musyawarah. Sebagaimana dinyatakan oleh Baha'u'llah yang berbunyi, begitu kuatnya cahaya persatuan sehingga dapat menerangi seluruh bumi. Pada tahun 1844, Sayyid Ali Muhammad dari Shiraz, Iran, yang lebih dikenal dengan gelarnya Sang Bab, Bab artinya pintu dalam bahasa Arab, mengumumkan bahwa dia adalah pembawa amanat baru dari Tuhan. Dia juga menyatakan bahwa dia datang untuk membuka jalan bagi wahyu yang lebih besar lagi, yang disebutnya dia yang akan Tuhan wujudkan. Antara lain, Sang Bab mengajarkan bahwa banyak tanda dan peristiwa yang ada dalam kitab-kitab suci harus dimengerti dalam arti kias, bukan arti harfiah. Agama Bab ini tumbuh dengan pesat di semua kalangan Iran, tetapi juga dilawan dengan keras, baik oleh pemerintah maupun para pemimpin-pemimpin agama. Sang Bab kemudian dipenjarakan di benteng Mahku di pegunungan Azerbaijan, di mana semua penduduk bersuku bangsa Kurdi yang dikira mereka itu membenci orang Syiah. Tetapi tindakan itu tidak berhasil memadamkan api agamanya, dan mereka pun menjadi sangat ramah terhadap Sang Bab. Kemudian dia dipenjarakan di benteng Cihrik yang lebih terpencil lagi. Tetapi itu juga tidak berhasil mengurangi pengaruhnya. Pada tahun 1850,
sang Bab dihukum mati dan dieksekusi di kota Tabriz. Jenazahnya diambil oleh para pengikutnya secara diam-diam dan akhirnya dibawa dari Iran ke Bukit Karmel di Palestina dan dikuburkan di suatu tempat yang ditentukan oleh Baha'ullah. Makam sang Bab kini menjadi tempat berziarah yang penting bagi umat Bahai. Antara tahun 1848 dan 1852, lebih dari 20.000 penganut agama Bab telah dibunuh, termasuk hampir semua pemimpinnya. Mirza Hussein Ali, yang lebih dikenal dengan gelarnya Baha'ullah, yang artinya kemuliaan Tuhan dalam bahasa Arab, asalnya adalah seorang bangsawan Iran yang menjadi pendukung utama sang Bab. Pada tahun 1852, ketika Baha'ullah ditahan di penjara bawah tanah Siyad Khal atau lubang hitam di kota Teheran, dia menerima permulaan dari misi ilahinya sebagai dia yang akan Tuhan wujudkan, sebagaimana telah diramalkan oleh sang Bab. Baha'ullah menceritakannya sebagai berikut. Suatu malam dalam mimpi, firman-firman yang luhur ini terdengar dari segenap penjuru. Sesungguhnya kami akan memenangkanmu melalui dirimu serta penamu. Janganlah engkau bersedih hati atas apa yang telah menimpamu, dan janganlah pula takut, sebab engkau ada dalam keadaan selamat. Tak lama lagi Tuhan akan membangkitkan harta-harta bumi, orang-orang yang akan membantumu melalui dirimu dan melalui namamu, dengan mana Tuhan telah menghidupkan kembali hati mereka yang mengenal Dia. Lalu Baha'ullah ini dibebaskan dari Siyad Khal, tetapi dia diasingkan dari Iran ke Baghdad, Irak. Pada awalnya Baha'ullah tidak mengumumkan misinya kepada para penganut agama Bab lainnya di Irak, yang berada dalam keadaan sangat kacau dan hina. Baha'ullah ini mulai mendidik dan menghidupkan kembali umat itu melalui tulisannya dan teladannya. Dan beberapa kitab suci Bahai yang penting berasal dari masa di Baghdad ini, seperti kitab Kalimat Tersembunyi, 7 Lembah, dan kitab Iqan atau kitab keyakinan. Pada tahun 1863, di sebuah taman yang diberi nama Taman Ridwan, Baha'ullah mengumumkan misinya kepada para pengikut Bab yang berada di Baghdad. Dan sejak itu, agama ini dikenal sebagai agama Bahai. Pada masa inilah ia menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau Rasulullah. Segera setelah pengumuman itu, Baha'ullah diminta oleh pemerintah Turki untuk pindah ke Konstantinopel atau Istanbul, dan dari sana ke kota Adrianopel atau Edirne. Di Adrianopel, Baha'ullah mulai mengirimkan kitab loh-loh kepada berbagai raja dan pemimpin dunia, yang mengumumkan kepada mereka kedatangan hari Tuhan dan menyerukan agar mereka berdamai. Misalnya, salah satu loh atau kitab yang ditujukan kepada para raja secara kolektif berbunyi, "Wahai raja-raja di bumi, kami melihat engkau setiap tahun meningkatkan pengeluaranmu dan membebankannya pada rakyatmu. Ini sesungguhnya sama sekali dan jelas tidak adil. Rakyatmu adalah hartamu, jangan sampai engkau menyerahkan rakyatmu ke tangan perampok. Wahai para penguasa di bumi, berdamailah di antaramu sendiri, sehingga engkau tidak lagi memerlukan persenjataan, kecuali apa yang dibutuhkan untuk menjaga wilayah-wilayah dalam kekuasaanmu. Wahai raja-raja di bumi, bersatulah, karena dengan demikianlah prahara perselisihan akan berakhir di antaramu dan rakyatmu akan memperoleh ketenangan." Pada tahun 1868, Baha'ullah diasingkan ke kota Akka di Palestina yang sekarang masuk wilayah Israel, yang pada waktu itu dipakai sebagai penjara oleh Kekaisaran Utsmani. Pada awalnya, Baha'ullah dipenjarakan di barak di Akka, tetapi dengan berlalunya waktu, kondisi hidupnya semakin membaik. Walaupun secara resmi dia masih seorang pesakitan, kitab suci yang mengandung kebanyakan hukum Bahai, kitab Iqdas, kitab tersuci, diturunkan di Akka. Pada tahun 1892, Baha'ullah wafat di Bahji dekat Akka, tempat yang menjadi kiblat agama Bahai. Dalam kitab Al-Ihad atau surat wasiatnya,
Baha'u'llah telah menunjuk putranya Abdul Baha sebagai pemimpin agamanya dan penafsir tulisannya. Hal itu menjamin agar agama Baha'i tidak mengalami perpecahan. Abdul Baha telah mengalami pembuangan dan pemenjaraan yang panjang bersama ayahnya. Setelah dia dibebaskan sebagai akibat dari revolusi pemuda Turki pada tahun 1908, dia mengadakan suatu perjalanan besar selama tahun 1910 sampai 1913. Berjalan ke Mesir, Inggris, Skotlandia, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Hungaria, di mana dia mengumumkan prinsip-prinsip ajaran Baha'i. Abdul Baha juga mengirimkan ribuan surat ke masyarakat Baha'i setempat di Iran. Dengan akibat umat itu yang dahulu miskin dan hina menjadi berpendidikan dan mandiri. Abdul Baha wafat di Haifa pada tahun 1921 dan kini dikuburkan di salah satu ruang dari makam sang bapa. Dalam surat wasiat Abdul Baha, sang cucu yang bernama Shoghi Effendi ditunjuk sebagai wali agama Tuhan. Selama masa hidupnya, Shoghi Effendi menerjemahkan banyak tulisan suci Baha'i, melaksanakan berbagai rencana global untuk pengembangan masyarakat Baha'i, mengembangkan pusat Baha'i sedunia, melakukan surat menyurat dengan banyak masyarakat dan individu Baha'i di seluruh dunia, dan membangun instruktur administrasi Baha'i yang mempersiapkan jalan untuk didirikannya Balai Keadilan Sedunia. Shoghi Effendi ini meninggal pada tahun 1957. Menurut kitab Aqdas, urusan masyarakat Baha'i setempat dan nasional harus ditangani oleh badan-badan musyawarah yang sekarang dinamakan Majelis Rohani, yang terdiri dari 9 anggota yang dipilih secara demokratis. Pada tingkat internasional, kitab Aqdas menetapkan sebuah lembaga yang dinamakan Balai Keadilan Sedunia, yang dipilih oleh para anggota majelis-majelis rohani nasional di seluruh dunia. Balai Keadilan Sedunia telah dipilih untuk pertama kalinya pada tahun 1963, dan sejak itu dipilih tiap 5 tahun sekali. Selain berlaku sebagai pemimpin agama Baha'i, Balai Keadilan Sedunia diberi fungsi khusus oleh Baha'u'llah untuk membuat hukum-hukum yang tidak ditetapkan dalam kitab Aqdas. Aspek ini dianggap penting karena memberi agama Baha'i fleksibilitas untuk menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan persatuannya. Umat Baha'i percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyebut nama Tuhan sesuai dengan nama yang dimengerti oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu, nama Tuhan bisa disebut dengan Allah bahasa Arabnya, God bahasa Inggris, Tai Kamawa bahasa Mentawai, atau Gusti Allah dalam bahasa Jawa. Tuhan sebagai pencipta semua makhluk. Semua agama adalah benar karena sumbernya dari Tuhan yang satu. Semua manusia merupakan satu keluarga besar karena diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini ajaran-ajaran agama Baha'i. Kitab sucinya bernama Al-Aqdas, Al-Iqon, Loh-Loh, Kalimat Tersembunyi, 7 lembah dan 4 lembah, Kitab Ahdi. Loh-Loh ini kepada raja dan penguasa di bumi, Loh pada putra Sigara, dan masih banyak lagi kitab-kitab lainnya. Selain kitab-kitab tersebut, ada lagi kitab atau Loh yang ditulis oleh Abdul Baha dan Shoghi Effendi. Mereka percaya pada kehidupan sesudah mati. Roh orang yang sudah meninggal itu masih hidup di alam Tuhan yang lain. Agama itu untuk menghidupkan setelah alam ini. Kalau seseorang semakin dekat dengan Tuhan, maka akan masuk surga. Kalau semakin jauh dari Tuhan, maka akan masuk neraka. Surga menurut mereka adalah kondisi kenikmatan, sedangkan neraka adalah kondisi kehambaan atau keterpencilan. Agama Baha'i juga mempercayai adanya malaikat dan iblis. Malaikat merupakan ciptaan Tuhan yang sifatnya selalu baik. Sedangkan pengertian iblis adalah hawa nafsu dan keakuan manusia. Segala yang baik energinya dikendalikan oleh malaikat atau Tuhan. Sedangkan segala yang tidak baik energinya dikendalikan oleh hawa nafsu dan keakuan manusia. Tuhan hanya menciptakan kebaikan dan cahaya. Kegelapan adalah kondisi tanpa cahaya. Pengikut agama Baha'i tidak diperbolehkan ikut partai politik, dan mereka diharuskan patuh pada pemerintah apapun bentuk pemerintahannya. Ibadah dalam agama Baha'i diantaranya adalah sembahyang, puasa, ziarah, dan berdoa.
Sembahyang terbagi dalam 3 macam, yaitu sembahyang pendek, sedang, dan panjang. Sembahyang pendek dilakukan antara tengah hari sampai sebelum terbenam matahari. Sembahyang sedang dikerjakan sebanyak 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Sedangkan sembahyang panjang waktunya sekali dalam 24 jam. Ketika sembahyang diharuskan menghadap kiblat. Arah kiblat menghadap ke arah barat laut Akka. Sebelum mengerjakan sembahyang, orang harus mengerjakan wudhu dengan membasuh muka dan tangan. Ketika mengerjakan sembahyang, pakaiannya juga harus bersih dan rapi. Berdoa dilakukan pada waktu pagi dan petang. Semakin banyak berdoa, maka akan semakin baik. Umat Bahai mengerjakan puasa selama 1 bulan 19 hari dari tanggal 2 sampai 20 Maret. Puasa dilakukan dengan tidak makan dan minum dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Mereka juga melakukan ziarah dengan berkunjung ke kota Akka atau Haifa, Palestina. Setiap tahun mereka merayakan hari raya Nauruz, tahun baru, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret. Pada hari raya tersebut dilakukan pujian-pujian pada Tuhan, berdoa, dan saling silaturahmi. Mereka mengadakan open house untuk menerima kedatangan keluarga dan teman-teman. Pada hari raya Nauruz ada pejabat desa yang datang bersilaturahmi. Dan tempat ibadah umat Bahai tidak dikhususkan untuk orang Bahai. Di dalamnya semua orang bisa beribadah dan berdoa. Di dalam tempat ibadah agama Bahai dapat dibaca semua kitab suci dari berbagai macam agama. Rumah ibadah agama Bahai umumnya terdiri dari 9 pintu yang merupakan simbol keberagaman dan kesatuan agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Bahai, Yahudi, dan Zoroaster. Tempat ibadah agama Bahai disebut rumah ibadah, tempat terbitnya pujian Tuhan, yang fungsinya berbeda dengan tempat ibadah agama lain seperti masjid atau gereja. Di gedung ini tidak digunakan untuk sembahyang berjamaah, karena dalam agama Bahai tidak dikenal sembahyang berjamaah, kecuali sembahyang mayat. Sampai saat ini gedung tempat ibadah seperti ini sudah terdapat di Amerika Serikat, Jerman, Panama, Australia, Uganda, Kepulauan Samoa Barat, dan New Delhi, India. Secara kesimpulan, kebanyakan hukum Bahai terdapat dalam kitab Aqdas, tetapi hukum-hukum itu akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan keadaan masyarakat. Beberapa hukum Bahai yang sudah berlaku secara umum adalah sembahyang wajib Bahai, membaca tulisan suci setiap hari, dilarang bergunjing dan memfitnah, menjalankan puasa Bahai tiap tahun, minuman beralkohol dan obat bius dilarang kecuali untuk perawatan medis, hubungan seksual di luar pernikahan tidak diperbolehkan, begitu juga hubungan homoseksual, dan dilarang berjudi. Dalam ajaran Bahai, memisahkan diri dari dunia juga tidak diperbolehkan, tetapi sebaliknya manusia harus bekerja, melakukan pekerjaan yang berguna dianggap ibadah. Demikian sekilas tentang sejarah agama Bahai yang dikatakan oleh orang-orang mirip dengan Islam. Maka kita harus bisa membedakannya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.